pada paruh kedua abad ke-20, seiring bubarnya Uni Soviet yang sosialis, nilai-nilai liberalisme menjadi arus utama dunia. Kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi cita-cita universal masyarakat negara-negara di dunia. Namun, setelah masuknya era abad ke-21 dan pesatnya perkembangan teknologi modern pun mulai menggerogoti landasan dari tatanan liberalisme. Liberalisme menghargai kebebasan individu karena meyakini bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Namun pemahaman ini telah menjadi suatu kekeliruan berdasarkan penemuan terbaru dalam bidang ilmu kehidupan. Kontradiksi antara keinginan bebas dan ilmu pengetahuan modern ini bagaikan seekor gajah di dalam ruangan. Ungkapan gajah di dalam ruangan di sini menggambarkan objek yang sangat besar yang harusnya bisa dilihat oleh semua orang. Artinya, suatu topik, masalah, atau risiko yang sudah sangat jelas dan diketahui oleh semua orang, tetapi tidak ada yang membicarakannya. Ada orang pura-pura konsentrasi melihat mikroskop, tidak ingin membicarakan hal itu. Namun ada juga yang mulai membayangkan atau berniat melenyapkan demokrasi, membatasi kebebasan individu, dan mengubah masyarakat menjadi koloni semut dengan sistem hierarki yang ketat dan tatanan yang teratur. Itulah arah yang benar. Lalu, perubahan drastis seperti apa yang akan kita alami dalam hidup kita di abad ke-21 ini? Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Homo Deus, masa depan umat manusia oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Ramalan abad ke-21 yang akan kita bahas hari ini mungkin adalah prediksi yang paling populer di dunia saat ini, dan menurut kami pribadi adalah salah satu yang paling dapat dipercaya. Rupa asli manusia. Pada abad ke-18, manusia ibarat sekotak hitam. Kita tidak tahu persis cara kerjanya di dalam. Jadi kalau A membunuh B, maka A harus memikul tanggung jawab akibat perbuatannya. Karena kita percaya bahwa manusia punya keinginan bebas, A bisa membuat pilihan antara membunuh atau tidak, sehingga A mengambil pilihan untuk membunuh. Jadi, ia harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Namun pada abad ke-20, ketika para ilmuwan membuka rahasia kotak hitam ini, mereka tidak menemukan jiwa, juga tidak menemukan kehendak bebas, hanya gen, hormon, dan neuron, dan ditemukan ketiganya mematuhi hukum fisika yang sama seperti segala sesuatu di dunia. Dan sekarang, setelah kita mengetahui hal ini, maka jelas sangat tidak meyakinkan jika A di atas membuat pilihan untuk membunuh, karena dari sudut pandang ilmiah, alasan dia melakukan itu karena struktur genetik spesifik yang menyebabkan otaknya menghasilkan suatu reaksi elektrokimia, sementara reaksi dari struktur gen itu adalah akibat tekanan evolusi dan mutasi dari zaman kuno hingga sekarang. Adapun sebab mengapa pelepasan neuron itu mungkin merupakan pengaturan biologis yang akan terjadi reaksi seperti ini setiap saat menghadapi rangsangan eksternal tertentu. Reaksi ini juga bisa disebabkan oleh kejadian acak, misalnya dekomposisi spontan atom radioaktif secara tiba-tiba. Namun dalam kedua kasus tersebut, tidak ada ruang bagi kehendak bebas untuk campur tangan. Coba kita bayangkan sejenak,
Jika kita membuat sebuah robot dan menghubungkan prosesor pusat robot tersebut ke sepotong uranium radioaktif, kemudian menetapkan program untuk robot tersebut, selama robot tersebut dihadapkan pada situasi memilih salah satu dari keduanya, misalnya apakah mengklik tombol kiri atau tombol kanan, maka perlu menghitung jumlah atom uranium yang meluruh di menit sebelumnya. Jika bilangan ganjil klik tombol kiri, sebaliknya klik tombol kanan jika bilangan genap. Jika demikian, maka kita tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan dipilih robot ini. Tetapi bisakah dikatakan bahwa robot ini membuat pilihan bebas? Bisakah mengizinkannya berpartisipasi dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum yang demokratis dan membuat dia bertanggung jawab secara hukum atas pilihannya? Jelas tidak. Menurut penemuan ilmu pengetahuan modern, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara kita manusia dan robot. Hanya saja komponen yang membawa algoritma kita dengan robot itu tidak sama. Dan jika makhluk hidup tidak memiliki keinginan bebas, itu berarti selama menggunakan obat-obatan, rekayasa genetika atau secara langsung menstimulasi otak, maka dapat memanipulasi atau bahkan mengendalikan keinginan seseorang. Bagaimanapun, keinginan hanyalah pola pelepasan neuron tertentu. Selama dapat merangsang secara tepat lokasi otak manusia, maka meski perasaan kompleks seperti cinta, amarah, ketakutan atau frustasi seperti ini juga dapat dihasilkan atau menghambatnya. Bukankah barang selundupan atau terlarang dan segala sesuatu yang membuat ketagihan itu adalah bukti terbaik? Manusia pada mulanya tidak mempunyai keinginan untuk menyerap bahan-bahan kimia ini. Namun ketika bahan-bahan kimia ini bereaksi pada tubuh Anda akan mempunyai keinginan yang sebelumnya tidak ada. Di masa lalu, liberalisme percaya bahwa setiap orang mempunyai satu diri yang tak terpisahkan. Jika memang tidak ada kehendak bebas, bukankah diri individu juga tidak ada? Eksperimen otak terpisah telah membuktikan sepenuhnya hal ini. Kita tahu bahwa otak manusia terdiri dari dua belahan, kiri dan kanan. Di tengahnya terhubung sebuah struktur yang disebut corpus callosum. Dan dari hasil penelitian ilmiah ditemukan bahwa ketika corpus callosum terputus, otak yang semula terhubung menjadi dua otak yang sepenuhnya independen. Tubuh manusia pun akhirnya memiliki dua kesadaran yang independen. Ilmuwan pernah melakukan percobaan pada seorang bocah yang menjalani operasi otak terpisah. Ketika si bocah ditanya, "Apa cita-citamu saat dewasa nanti?" "Ingin menjadi ilustrator," jawab sistem syaraf pusat bahasa yang mengontrol otak kiri si bocah. Namun otak kanan bocah itu mengendalikan tangan kirinya dan menulis di kertas, "Ingin menjadi pembalap." Ini sepenuhnya membuktikan bahwa kesadaran bocah itu terbagi dua bagian seiring pembelahan otak. Situasi ini terjadi ketika kedua kesadaran tersebut masing-masing mengontrol bagian tubuh yang dapat mereka kendalikan untuk mengekspresikan pandangan yang berbeda. Singkatnya, kaum liberalis percaya bahwa kita tidak boleh mengharapkan pihak luar untuk memberi kita makna yang sudah jadi. Setiap pemilih, individu atau kelompok, dan pengamat harus menggunakan kehendak bebas mereka sendiri untuk menciptakan makna. Namun ilmu kehidupan menghilangkan prasangka kenaifan liberalisme dan memberitahu kita bahwa apa yang disebut kehendak bebas itu hanyalah sebuah fiksi. Manusia hanyalah kombinasi dari algoritma biokimia. Pertanyaannya, jika memang manusia sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan diri individu hanyalah sebuah konsep yang salah, maka bukankah kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia,
dan sebagainya yang didasarkan pada konsep-konsep semu seperti kehendak bebas, diri individu dan sebagainya ini merupakan turunan dari konsep-konsep semu tersebut. Apakah konsep-konsep tersebut akan terus ada di masa depan atau masih perlukan eksistensinya? Pemimpin masa depan. Menurut liberalisme, pemilih dapat membuat pilihan terbaik dan individu selalu benar. Jadi, kita perlu mengembangkan sistem demokrasi dan ekonomi pasar. Namun, kemajuan teknologi membuat kita mendapati bahwa sebagian besar algoritma big data sebenarnya dapat menemukan optimasi matematika lebih baik, sehingga di masa depan kemungkinan besar algoritma tersebut dapat membuat pilihan yang terbaik dan algoritma itu selalu benar. Jadi karena algoritma dapat memahami diri kita sendiri lebih baik daripada kita, dan algoritma dapat menemukan optimis matematika, maka serahkan saja semua pilihan itu pada algoritma, tidak perlu lagi demokrasi, bukankah begitu? Mungkin ada yang masih bersikeras bahwa keunggulan manusia terletak pada kesadaran, sehingga algoritma yang tidak memiliki kesadaran tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa kesadaran manusia sebenarnya adalah sinyal elektrokimia antar neuron. Artinya, biologi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah algoritma. Hakikat hewan sebenarnya adalah kumpulan dari berbagai algoritma organik, adalah hasil seleksi alam yang berevolusi jutaan tahun. Pengoperasian algoritma tidak dipengaruhi oleh bahan penyusunnya, seperti halnya manik-manik sempoa, baik itu terbuat dari kayu, besi atau plastik. Sama seperti dengan 2 manik-manik ditambah 2 manik-manik sama dengan 4 manik-manik. Jadi neuron berbasis karbon di otak Anda tidak lebih mulai dari chip berbasis silikon dalam komputer. Selama hasil perhitungannya valid, tidaklah penting apakah algoritma tersebut didasarkan pada material berbasis karbon atau berbasis silikon. Yakin sebagian besar teman-teman pernah mendengar tentang modal kecerdasan buatan generatif terbaru bernama Sora yang membuat heboh di dunia maya. Sora akan memudahkan pengguna membuat video dengan hanya memberikan perintah melalui teks. Sora berasal dari bahasa Jepang yang bermakna langit. Pengguna bisa mengetik adegan video yang diinginkan, dan Sora akan membuat klip video dengan definisi tinggi. Sora juga dapat menghasilkan klip video yang terinspirasi oleh foto dan memperluas video yang ada atau mengisi bingkai yang hilang. Video yang dihasilkan Sora berupa rekaman realistis berdurasi 1 menit yang mengikuti instruksi pengguna baik subjek maupun gaya. Meskipun saat ini Sora hanya dapat menghasilkan video pendek yang relatif sederhana, dalam waktu dekat AI pasti akan dapat menghasilkan video panjang yang jauh lebih menarik dan kaya konten daripada video mata ketiga kami. Pada saat itu, sebagian besar YouTuber akan lenyap dengan sendirinya. Teman-teman yang selalu setia menonton video mata ketiga mungkin tahu, ada beberapa netizen yang meninggalkan pesan, menanyakan apakah tim mata ketiga menggunakan AI. Untuk ini, perlu kiranya saya konfirmasikan bahwa channel kami terdiri dari manusia-manusia biasa seperti teman-teman. Seluruh video mata ketiga adalah hasil karya alami manusia, bukan ciptaan AI atau kecerdasan buatan. Hal ini sebenarnya menggambarkan suatu masalah di satu sisi. Selama konten yang sama bisa diproduksi oleh manusia, tidak ada bedanya bagi penonton. Meski saat tim kami membuat video ini, AI belum bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Tapi tak dipungkiri bahwa tren AI
atau kecerdasan buatan yang mengungguli manusia di segala aspek sudah terbentuk. Artinya, di masa depan banyak orang yang akan menjadi dimsum yang tidak berguna bagi masyarakat. Misalnya saya pribadi sebagai narator, hanyalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki bakat lain kecuali menjual suara khas saya. Dan bakat saya juga dengan cepat akan segera digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi saya punya banyak alasan untuk percaya bahwa hari ketika saya menjadi dimsum yang tidak berguna ini sudah dekat. Namun, baru-baru ini saya menemukan bahwa ada banyak dimsum sampah di sekitar saya yang lebih buruk dari saya. Terutama mereka yang menyantap makanan kerajaan itu justru sangat optimis. Mengapa? Mungkin ada yang pernah mendengar ungkapan ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan produktif yang potensial. Faktanya memang demikian. Kemajuan teknologi memicu revolusi industri yang secara signifikan meningkatkan produktivitas. Hal ini terus terjadi sepanjang sejarah manusia. Jadi, mereka percaya bahwa di masa depan, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan meski kita yang tidak berguna ini tidak melakukan apapun, seluruh masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menopang kita tetap bernapas. Bukankah ini sama dengan mewujudkan komunisme? Komunisme di sini, mengutip Wikipedia, adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Terkait ini, bagi teman-teman yang peka mungkin akan menemukan bahwa negara-negara sosial tidak mengenal istilah pemilihan umum yang demokratis dan tidak menerapkan sistem ekonomi pasar. Bukankah ini logika yang mereka jalani? Dari banyak paham atau ideologi yang ada dan diakui keberadaannya di dunia, dua di antaranya adalah ideologi sosialisme dan liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai yang utama. Aspek ekonomi dijalankan dengan prinsip masyarakat pasar bebas atau free market, sehingga masyarakatnya menolak campur tangan pemerintah dalam perdagangan atau sektor ekonomi. Liberalisme percaya bahwa semakin banyak kebebasan yang dinikmati setiap orang, dunia akan semakin indah dan semarak. Jadi, harus memberikan lebih banyak kebebasan kepada orang-orang, tetapi sosialisme tidak berpikir demikian. Sosialisme percaya bahwa negara adalah sistem di atas masyarakat, dan ia mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama sosialisme adalah kesetaraan, kerjasama, dan kasih sayang. Produksi dilakukan atas dasar penggunaan, bukan hanya untuk keuntungan. Menurut sosialisme, bahwa hanya partai yang bisa menentukan pilihan terbaik dan pemimpin besar selalu benar. Setiap orang mendelegasikan kekuasaan memilih kepada partai dan pemimpin besar. Hanya dengan menaati pilihan partai dan pemimpin besar, masyarakat baru bisa menjadi lebih baik. Karena hanya partai dan pemimpin besar yang bisa mengambil keputusan dan solusi terbaik. Sekarang, jika kita mengganti partai dan pemimpin besar negara sosialis dengan algoritma AI, bukankah apa yang kita paparkan sebelumnya di atas itu kemungkinan besar akan terjadi di masa depan? Jadi, berdasarkan hal di atas, Yuval Noah Harari meramalkan bahwa setelah berbagai algoritma kecerdasan buatan berkembang menjadi nabi yang maha tahu, mereka kemungkinan besar akan berevolusi lebih lanjut menjadi wakil kita dan pada akhirnya menjadi raja. Sosialisme AI dilihat dari tren saat ini,
teknologi pasca humanisme suatu hari nanti akan berkembang sejauh yang dibayangkan sebelumnya dan membentuk mekanisme yang dapat menggantikan pengambilan keputusan oleh manusia. Yuval Noah Harari tidak menyebut nama masyarakat itu, tapi kami tim mata ketiga memberinya istilah sosialisme AI. Ketika mendengar sosialisme AI, mungkin teman-teman sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ketika manusia menyerahkan kekuasaan dan mengizinkan AI untuk mewakili kita, AI yang memiliki kekuatan besar dan jauh melampaui kognisi kita, mungkin mulai memanipulasi kita, membentuk keinginan kita, dan membuat kita bertindak sesuai dengan rencana dan cetak birunya. Faktanya, hal serupa juga pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, seperti Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, atau lebih dikenal dengan Partai Nazi, menggunakan propaganda dan tangan besi untuk membentuk keinginan masyarakat dan mengendalikan perilaku masyarakat. Terkait ini, bagi teman-teman yang tertarik, bisa menonton video mata ketiga sebelumnya tentang metode cuci otak ala Nazi. Kita sering mengatakan bahwa nafsu seks dan bersetubuh diberikan kepada kita secara fisik, tetapi keinginan jahat Nazi jelas-jelas tidak dalam bentuk fisik, tetapi secara murni diciptakan. Bukankah ini sangat mengerikan? Di bawah mekanisme ini, organisme biasa berbasis karbon seperti kita dapat membentuk keinginan manusia dan mengendalikan perilaku manusia. Lalu, bagaimana jadinya jika ada AI atau kecerdasan buatan yang posisinya jauh lebih unggul dari manusia? Oleh karena itu, kita mempunyai alasan yang kuat untuk percaya bahwa dalam masyarakat sosialis AI, manusia kemungkinan besar akan mati dengan mulia dan bahagia di bawah kendali AI untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan kesan rasa hormat. Tentu saja situasi ini terlalu ekstrim. Anda mungkin merasa hal itu tidak akan terjadi, tetapi ada satu hal yang pasti akan terjadi. Kita tahu bahwa di negara-negara sosialis, kelas istimewa yang sangat kecil akan selalu terbentuk yang akan kembali meningkatkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dalam masyarakat sosialis AI, kelas istimewa yang sangat kecil pasti akan lebih lanjut membentuk ketimpangan sosial. Orang-orang ini akan menjadi manusia super dengan kemampuan dan kreativitas yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka akan mengendalikan operasional kunci untuk sistem algoritma AI, dan AI tidak dapat memahami atau mengendalikan orang-orang ini. Tentu saja, sebagian besar orang tidak akan meningkat ke tahap itu, sehingga terbentuklah kelas bawah yang baru, dan manusia kelas bawah ini akan dikendalikan oleh algoritma AI dan manusia super. Jadi, masa depan yang diberikan teknologi kepada kita kemungkinan besar akan sama dengan negara-negara sosialis saat ini. Ibarat seperti kereta panjang, kaum elit kelas 1 menikmati layanan kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan yang sama dengan negara-negara paling maju di dunia. Sementara masih ada ratusan juta warga negara biasa duduk di gerbong kelas 3 menahan siksaan derita penyakit, kebodohan dan kemiskinan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa dalam masyarakat sosialis AI, di mana karena pembangunan sosial telah sepenuhnya menghilangkan ketergantungan pada sumber daya manusia, maka warga negara biasa menjadi benar-benar tidak berharga. Lalu, apa yang akan terjadi dalam kondisi seperti ini? Sungguh mengerikan jika dibayangkan. Untungnya, semua ini hanya sebatas prediksi. Pada pertengahan abad ke-19, Karl Marx pernah mengemukakan wawasan ekonomi yang luar biasa
dan meramalkan bahwa konflik antara proletariat dan berjuasi akan semakin sengit, dan berjuasi pada akhirnya akan dilenyapkan sepenuhnya oleh proletariat. Proletar menginginkan upah yang layak dan kesejahteraan secara umum, sedangkan berjuis menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan melakukan pengisapan atau eksploitasi terhadap tenaga kerja proletar atau kaum buruh. Kepentingan yang berbeda inilah yang pada akhirnya sering menjadi pertentangan antar kelas. Namun Marx sepertinya sudah lupa bahwa kaum kapitalis juga bisa membaca. Jadi, kaum kapitalis seperti Inggris dan Prancis yang menyadari hal itu mulai memperbaiki kondisi pekerja dan mengizinkan pekerja untuk berpartisipasi dalam politik. Tetapi, ketika pekerja dapat memilih dalam pemilu dan partai buruh memperoleh kekuasaan di satu negara demi negara lainnya, prediksi Karl Marx sudah tidak bisa diwujudkan lagi. Dengan kata lain, bahwa sampai batas tertentu, justru karena Marx meramalkan akan terjadi suatu hal. Namun hal-hal ini pada akhirnya tidak terjadi. Jadi, kita sebenarnya bisa menarik napas lega karena prediksi ini menjadi begitu populer di dunia sebagai Das Kapital pada abad ke-21. Karl Marx mampu menulis kitab suci kaum pekerja ini di tengah situasi kemiskinan dan serangan penyakit. Dengan keteguhannya, dia beraktivitas tanpa henti untuk menyelesaikan buku yang telah dicetak dan dibaca jutaan kali ini. Das Kapital ini pula telah menjadi pedoman perjuangan mencapai keadilan yang dilakukan oleh jutaan kelas pekerja dalam menentang eksploitasi dari kapitalisme. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.